mohon maaf, sepengetahuan kami itu kita bangun secara bertahap dan bertahap. Kenapa bertahap dan bertahap? Karena pengalaman di banyak negara menunjukkan tidak semua proyek pemindahan ibu kota itu bisa berhasil. Dan yang berhasil tidak pernah yang dalam tempo sesingkat-singkatnya, kecuali mungkin Brasilia. Sekarang di sana memang selain kita merenovasi sekolah-sekolah yang ada di sana di sekitarnya, tapi kita juga membangun sekolah. Sekarang ini sedang dibangun sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA di IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Ya, DPR RI sedang melaksanakan RDP dengan Kepala Otorita IKN, yaitu Pak Basuki. Pada saat itu dari fraksi PDIP, yaitu Deddy Sitorus, terus menyerang, mengeluarkan beberapa pendapatnya bahwa IKN ini akan mangkrak ketika dipercepat dan lain sebagainya, dan mengatakan bahwa juga selalu mengambil contoh di luar negeri apabila IKN akan dipercepat itu sepertinya akan menjadi kota hantu dan lain sebagainya. Sedangkan Pak Basuki ini menjawab dengan santai santun. Kemudian ada lagi video sahabat-sahabat mengenai dari Hotman Paris yang datang ke IKN melihat langsung dengan berkata bahwa IKN sedang dalam proses pekerjaan dan tidak akan mangkrak. Dan ada lagi sahabat ini video yang dimana soal kasus Hasto. Ya, ada beberapa puluhan mahasiswa yang demo di KPK untuk segera adili Hasto ini, untuk segera ditangkap dan dipenjarakan. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Perlu lama-lama lagi, kita lihat dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Tetapi memang mohon maaf, sepengetahuan kami itu kita bangun secara bertahap dan bertahap. Kenapa bertahap dan bertahap? Karena pengalaman di banyak negara menunjukkan tidak semua proyek pemindahan ibu kota itu bisa berhasil. Dan yang berhasil tidak pernah yang dalam tempo sesingkat-singkatnya, kecuali mungkin Brasilia di Brasil sana. Ya, selebihnya kan perlu waktu cukup lama. Yang namanya Canberra itu 14 tahun Pak, baru parlemennya berkantor di sana, pindah dari Melbourne. Yang gagal banyak banget. Ya, paling dekat dengan Myanmar kalau nggak salah, Birma ya, itu hancur karena terlalu bernafsu. Kita lihat terlalu bersemangat, kata senior saya, Pak Komarudin. Putrajaya kita lihat bisa memindahkan pusat pemerintahannya, tapi tidak warganya. Jam 5 sore kota hantu, kan gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Abuja itu memindahkan Sudirman Tamrin SCBD ke tengah gurun pasir, tidak ada tempat untuk rakyatnya hidup di slum area. Kalau kita keluar dari Abuja Pak, harus dikawal tentara Pak, dengan mesin gun yang berapa milimeter itu. Kalau enggak, bisa-bisa nggak pulang Pak, langsung ke akhirat itu, gitu keluar ibu kotanya itu. Jadi itulah perlunya kita membangun ibu kota ini dengan kematangan berpikir, bukan dengan kemauan orang per orang. Jadi karena apa? Karena nanti resikonya banyak. Resikonya bisa nggak jadi, bisa jadi tapi compang-camping, bisa jadi tapi semeraut. Oleh karena itu perlu kehati-hatian yang luar biasa Pak, dengan belajar pada banyak negara lain. Udah lama bendungan itu diresmikan dan sudah spill, jadi sudah maksimum, malah sudah meluap airnya. Jadi saya kira sudah ada. Kalau yang embung-embung memang tadi yang kami sampaikan untuk menahan semua run off sehingga tidak lari kemana-mana. Jadi kita petakan memang riparian di situ untuk kita stop sungai-sungainya sehingga kita penampung. Tujuannya untuk konservasi sumber daya air. Jadi makin banyak embungnya bisa mempengaruhi iklim mikro di situ.
Yang kemudian ini yang penting dari Pak Aus Hidayat dan Pak Edi Oloan. Sekarang di sana memang selain kita merenovasi sekolah-sekolah yang ada di sana di sekitarnya, tapi kita juga membangun sekolah. Sekarang ini sedang dibangun sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA di IKN di sekitar hunian rusun-rusun itu. Jadi memang kita utamakan yang dari bawah. Sedangkan yang universitas-universitas banyak sekali sudah yang tadi ada beberapa universitas, bahkan universitas dari Gunadarma itu yang dari negeri, UNESA, kemudian ada lagi yang dari JIS, Jakarta International. Tapi tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. IKN lanjut apa kagak sih? Lanjut Lanjut ya? sudah pastikan anggarannya, bahkan kemarin saya dengar ditambah lagi gitu ya. Jadi memang ada rasionalisasi lah, tapi berlanjut lah. Lanjut ya. Ya, itu sudah saya dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa IKN terus berlanjut dan akan ditargetkan pindah ke sana sekitar tahun 2028 mungkin, ketika trias politika itu sudah lengkap. Hotman lagi di IKN, ibu kota negara. Ini adalah istana negara. Nanti rumah Prabowo akan di sana. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat sama pengacaranya, temannya berkonsultasi selama 25 tahun. Kalau dia pindah, saya berharap aku yang pertama diundang untuk makan malam di istananya. Halo masyarakat Indonesia, Hotman lagi di IKN di depan Istana Negara tanggal 9 Februari 2025. Anda jangan terkejut. Ini bukan kabinet reshuffle. Walaupun banyak di sini tampang-tampang menteri. Nah, ini cocok jadi menteri agama. Ini cocok jadi panglima ABRI, panglima TNI. Cocok menteri kewanitaan, ya. Tapi ini bukan kementerian reshuffle. Ini murni mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak seperti apa yang digosipkan orang. Oke? Jadi sekali lagi kami ini bukan kabinet reshuffle, ya. Walaupun hampir semua tampang menteri di sini, ya. Karena nggak mungkin Hotman Paris menteri sukanya dansa. Coba lihat itu semua tuh, coba lihat itu ada gedung-gedung dari Kemenko. Wah, kalau kayak gini mah demo awak dukung. Sangat mendukung sekali. Memang pantas dan layak mereka itu untuk ditangkap. Ya PDIP ya gitu, maling teriak maling. Sukanya mengapai orang. Apalagi ketumnya udah nyata ya, dan fakta. Uang hasil jual Indosat kemana? Jual tangker minyak itu kemana? Jual pulau kemana? Apalagi tuh melunaskan utang BLB itu, kemana uang itu semuanya? Pak Jokowi ketika ditanya IKN mengeluarkan statement seperti ini. Ini kalimat udah benar. Kenapa kok saya bilang benar? Semisalkan kalimat yang keluar dari mulutnya Pak Jokowi bukan itu, tapi kalimat seperti ini, ya kan? Ya saya masih hubungan baik sama Pak Prabowo. Saya terus membahas masalah IKN dan lain sebagainya. Ini beda lagi cerita tuh. Ya, pasti akan ada media yang mengatakan ternyata Jokowi masih komunikasi dengan presiden dan terus ikut andil di dalam pemerintahan. Akan ada kalimat lagi, cawe-cawe. Kita punya 2 presiden. Pasti tuh kalimat itu akan keluar. Iya gak? Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang beredar bahwa Hasto yang melakukan menggerakkan massa aksi untuk bergerak mengadili Jokowi, dan itu sepertinya Hasto melakukan untuk pengalihan isu agar isunya yang ada di KPK itu dialihkan ke isu kasus Jokowi. Wah, betul-betul Hasto ini, apakah Hasto ini panik ketika
rakyat lebih percaya sama Bapak Jokowi, apa yang dilakukan Bapak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden itu memiliki kerja nyata untuk rakyat Indonesia. Dan netizen membongkar dalang siapa yang menggerakkan massa aksi tersebut, dan ternyata itu memang Hasto. Dan apakah mahasiswa itu tersebut dibayar atau tidak? Bagaimana pendapat Anda, sahabat-sahabat? Kayaknya mahasiswa yang melakukan demo itu dibayar oleh seseorang. Silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.